Ustadz, bagaimana sikap yang harus dilakukan sebagai ibu kepada anak jika anak sering melihat ayahnya marah kepada ibunya dan sering melihat ibunya nangis, misalkan ketika setelah kejadian tersebut? Tentu dalam hal ini satu, ayah yang mempertontonkan kemarahan dan dilihat oleh anak tentu akan memberikan pengaruh kepada jiwa. Apa yang ibu lakukan? Yang pertama adalah mengeksplorasi segera mungkin apa yang dirasakan oleh anak. Sebab sebagian besar trauma adalah membiarkan peristiwa itu diendap dalam perasaannya dan akhirnya menjadi freeze atau membeku, dan itu yang akan mempengaruhi di alam bawah sadarnya sampai dewasa. Ketika kumpulan pengerasan perasaan negatif itu masuk, itu memberikan trauma. Banyak para pakar sudah menyebutkan hal ini. Trauma adalah ketika kumpulan perasaan-perasaan negatif yang tidak tersalurkan, yang akhirnya terakumulasi dalam perilaku ketika sampai dewasa. Makanya kenapa kalau anak dalam keadaan mengalami suatu musibah nggak boleh dibilang nggak boleh nangis, salah. Justru dia dibolehkan nangis, mengalirkan perasaannya agar tidak membeku. Dia boleh mengeluarkan kata-kata. Ketika ortu mengatakan jangan nangis, jangan cengeng, justru mempengaruhi dirinya. Nah, ketika kita menyadari dalam hal ini anak mendapatkan banyak hal dari peristiwa itu, kita dengarkan saja dan tidak boleh menasihati. Contohnya adalah dia bilang, kok papa begitu sih, terus kamu sendiri merasa papa jahat, dengerin aja dulu. Tapi kita bisa menetralisir dari perasaan-perasaan negatif yang muncul dengan mengimbanginya dengan perasaan positif. Di balik peristiwa yang dia lihat, bapak yang suka marah-marah kepada ibu dan buat ibu menangis, mudah-mudahan ibu juga fair untuk melihat bahwa ada kebaikan suami yang masih ada. Di antaranya mungkin saat nikah atau di waktu yang lain, ada kalanya sang bapak tidak mengontrol diri, bersikap emosional di depan istri, maka tapi kebaikannya seperti misalnya membayar tepat waktu, kalau SPP, pada saat hamil memberikan hak ibu saat ngidam dan sebagainya, ceritakanlah itu. Karena ibu yang bercerita dalam hal ini hal-hal positif dari bapaknya, meskipun ibu dalam hal ini nggak rela, sejatinya ibu sedang berusaha untuk membuat anak tetap berpandangan positif terhadap si bapak. Dan yang ketiga, jangan sepelekan untuk bicara sama suami tentang perilaku yang membuat anak itu melihatnya. Bahwa konflik antar suami dan istri tidak bisa cegah, tapi bisa kita ngomong di saat sudah tenang. Perasaan kita tidak nyaman bukan karena sekedar dimarahi, tapi di depan anak. Karena anak khawatirnya akan meniru dan lebih penting malah tidak menyukaimu. Itu juga salah satu yang ibu bisa sampaikan kepada suami. Ya, wallahu a'lam bishawab.